Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Setelah masa abad pertengahan yang berakhir di abad 14, ya, kemudian di Eropa masuk sebuah masa yang dikenal dengan masa Renaissance. Nah, inilah masa perubahan yang sangat dahsyat yang terjadi di Eropa. Masa Renaissance ini membawa perubahan yang luar biasa bagi Eropa, terutama di bidang sains dan teknologi. Nah, apa itu Renaissance? Setelah lama dalam masa kegelapan, akhirnya timbul banyak kegelisahan. Rasa ingin tahu dan bebas manusia terus bergejolak, hingga melahirkan sebuah gerakan intelektual baru yang dikenal dengan Renaissance. Re artinya kembali, Naissance artinya kelahiran. Jadi secara sederhana, Renaissance itu adalah sebuah istilah untuk menyatakan kelahiran kembali bangsa Eropa. Renaissance merupakan gerakan penghidupan kembali terhadap minat manusia terhadap alam duniawi dan ilmu pengetahuan seperti yang telah dilakukan oleh para ilmuwan masa klasik Yunani. Renaissance merupakan gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dilahirkan kembali dalam keadaban. Orang kembali kepada sumber-sumber yang murni bagi pengetahuan dan keindahan. Zaman Renaissance juga berarti zaman yang menekankan otonomi dan kedaulatan manusia dalam berpikir, dalam mengadakan eksplorasi, eksperimen, dan mengembangkan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, apa penyebab terjadinya Renaissance itu? Sebetulnya banyak faktor ya. Yang pertama, memang masyarakat Eropa sudah jenuh, sudah jengah selama ratusan tahun sampai 1000 tahun lebih. Segala sesuatu dibatasi oleh negara dan gereja. Ilmu pengetahuan, filsafat, seni bahkan harus tunduk pada aturan-aturan gereja. Nah, di satu sisi itu ada kejenuhan, ada kejengahan yang luar biasa di kalangan orang-orang Eropa itu sendiri. Nah, yang kedua, muncul juga gerakan keagamaan baru yang kritis. Yang dimaksud yaitu munculnya ajaran Kristen Protestan. Gerakan ini dipelopori oleh Martin Luther dan kawan-kawannya, yang intinya mereka protes. Salah satu hal yang sering diprotes itu adalah banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak gereja. Jadi gereja banyak melakukan penyimpangan, khususnya tentang hal yang berkaitan dengan surat penebusan dosa. Nah, jadi ya ini di kalangan gereja sendiri pecah gitu ya, muncul gerakan baru yang dipelopori oleh Martin Luther dan kawan-kawannya, yang dalam perkembangannya ajaran Kristen yang lama itu dikenal dengan Katolik, dan muncul ajaran Kristen yang baru itu dikenal dengan Kristen Protestan. Ini ada juga faktor seperti itu. Ada juga faktor Renaissance itu terjadi karena adanya benturan kebudayaan. Jadi masa-masa abad 12, abad 13 itu kan orang-orang Arab sudah masuk di wilayah Eropa. Jadi terjadi benturan kebudayaan yang sangat dahsyat
yang dalam sejarah kita kenal dengan perang salib dan sebagainya. Perang salib memang sesuatu yang sangat merugikan, tetapi di satu sisi yang lain, perang salib juga memberikan efek kesadaran bagi bangsa Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan gereja dan negara. Konsep keindahan pada masa Renaissance. Perhatian terhadap keindahan lebih banyak diarahkan kepada unsur-unsur keduniawian. Para ahli lebih kerat memperhatikan hal-hal yang konkret dan praktis, seperti misalnya teori menggambar, teori arsitektur, melakukan percobaan dengan menyusun yang lain, daripada mengindahkan pengetahuan yang dianjurkan oleh kalangan agama. Ilmu pengetahuan berhasil disempurnakan. Keberadaan alat-alat, bahan-bahan bangunan, dan penciptaan karya-karya seni yang lain. Teknik menggambar dengan perspektif mulai ditemukan. Penampilan kesenian masih tetap mengambil tema cuplikan-cuplikan cerita dari kitab suci, namun epos tentang dewa-dewa Yunani juga mulai dilirik. Lukisan masih jarang dibuat untuk pribadi. Hampir semua karya masih diperuntukkan untuk umat dan gereja. Awalnya ya, awal-awal Renaissance, nanti setelah perkembangan berikutnya semakin jauh dengan ajaran agama. Perkembangan bidang perhubungan dan perdagangan berdampak munculnya kelas baru, yaitu golongan pedagang dan pengusaha. Nah, jadi sebelum masa Renaissance, golongan yang dianggap paling tinggi itu cuma dua. Kaum bangsawan dari para penguasa dan kaum agamawan, para pemuka-pemuka gereja. Nah, pada masa Renaissance ini muncul kelompok masyarakat baru yang dia itu berpengaruh besar terhadap perkembangan peradaban di Eropa. Nah, mereka yang dikenal dengan istilah kaum borjuis, dari golongan pedagang dan pengusaha. Jadi mereka bukan dari para bangsawan, juga bukan dari para keturunan gereja gitu ya, keturunan para pemuka agama, bukan. Tetapi mereka karena kerja keras, bisnis dan sebagainya, mereka menjadi sebuah golongan tersendiri, memiliki kekuatan sosial yang luar biasa, sehingga ia menjadi sebuah golongan baru di Eropa. Lambat laun, kecenderungan raja-raja dan para bangsawan mulai bergeser dari gereja ke pengusaha. Nah, jadi kalau dulunya para bangsawan itu bersekutu dengan para pemuka agama, nah lambat laun ini bergeser. Mereka lebih tertarik untuk join dengan kaum borjuis. Nah, untuk menegakkan kewibawaan para raja dan bangsawan, mereka mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan megah, serta memberikan tempat untuk para seniman berkarya. Nah, jadi ada sisi positifnya juga. Para seniman mulai berekspresi secara bebas, membuat patung diri mereka sendiri, atau lukisan yang menggambarkan suatu peristiwa penting dalam sejarah keturunan mereka. Maka timbullah kesenian yang tidak ada hubungannya dengan keagamaan, yang disebut dengan kesenian profan. Kesenian profan itu tidak sakral, tidak religius lagi, atau kesenian yang bersifat sekuler. Sekuler tidak berhubungan dengan agama ataupun kegiatan religius. Nah, jadi lambat laun masa Renaissance ini, kesenian berupa sangat duniawi, tidak lagi sakral, bersifat profan, dan dia bersifat sekuler, tidak lagi
berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius. Para pengusaha kaya melakukan hal yang sama. Seni lukis akhirnya mendapat peluang yang cukup besar untuk berkembang. Dimulai dengan lukisan potret manusia dan kemudian lukisan pemandangan alam sebagai latar belakang yang dipotret untuk kepentingan pengusaha. Nah, ini tokoh-tokoh pada masa Renaissance. Saya yakin teman-teman sudah ada beberapa yang kenal. Pelukis, pematung, Albert Dürer, Désiré Ramos, Donatello, Giotto, Hans Holbein, Hans Memling, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Sandro Botticelli. Ini pelukis-pelukis besar dari Eropa yang sebagian besar mereka memang menjadi besar itu pada masa Renaissance ini. Ya, saya kira beberapa nama itu teman-teman sudah akrab ya. Paling tidak Leonardo da Vinci, ya kan? Dengan karyanya yang sangat monumental, Mona Lisa. Ada juga Donatello, mungkin Michelangelo, Raphael. Ya, ini nama-nama yang saya pertama kali kenal itu justru dari film The Turtles, ya, kura-kura ninja itu kan. Ya, kura-kura ninja itu diambil namanya dari, nggak tahu juga kenapa film kura-kura ninja itu, nama tokoh dari kura-kura ninja yang 4 itu ternyata adalah para seniman besar pada masa Renaissance ini. Oke, kita lanjut. Musik, tokoh bidang musik, Johann Sebastian Bach. Ukiran, Gilberti, Sains, Nicolaus Copernicus, kenal mungkin ya. Galileo Galilei, kenal kan? Johann Gutenberg, Andreas Vesalius. Nah, ini saya kira teman-teman sangat akrab. Sangat akrab dengan nama-nama penjelajah itu ya. Siapa? Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Columbus siapa? Ya, Columbus itu yang dalam ilmu sejarah kita kenal sebagai penemu benua Amerika. Contoh karya yang monumental masa Renaissance. Ini karya siapa ini? Ya, saya kira semua sudah tahu ya, Leonardo da Vinci. Lukisannya yang berjudul Mona Lisa. Konsep keindahan pada masa Renaissance. Karya-karya para seniman pada masa Renaissance ini bersifat neo-Aristotelism. Mereka berusaha menggambar sesuai dengan kenyataan duniawi. Dalam hal tersebut, para seniman mempelajari anatomi tubuh manusia secara ilmiah. Menurut Michelangelo, apabila seniman menghasilkan karya yang sangat mirip kenyataannya alami, hal tersebut berarti sang seniman sedang meniru atau mengimitasi kreativitas Tuhan. Sehingga seniman harus memusatkan jiwa dirinya sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendapatkan inspirasi dari pekerjaannya. Ya, walaupun tadi dikatakan konsep seni pada masa Renaissance ini bersifat duniawi, tidak lagi kerohanian gitu ya. Namun sebetulnya sifat-sifat kerohanian itu juga masih nampak, seperti konsepnya Michelangelo itu. Apabila seniman menghasilkan karya yang sangat mirip dengan kenyataan alami, hal tersebut berarti sang seniman sedang meniru atau mengimitasi kreativitas dari
Tuhan. Ya, demikian. Ciri-ciri keindahan pada masa Renaissance. Keindahan pada masa Renaissance melepaskan norma-norma perwujudan yang ditentukan oleh raja dan bangsawan yang berkuasa atau oleh para pendeta. Kesenian masih menggunakan tema-tema yang sifatnya religius, tetapi seniman mengikuti selera sendiri dalam mengejar keindahan, antara lain dengan mencapai kemanunggalan dengan Tuhan atas keyakinan dan kekuatan diri sendiri. Pada akhir-akhir masa Renaissance, timbul kesenian yang profan dan sekuler. Perfeksi dan keutuhan tetap merupakan syarat keindahan. Filsuf Renaissance. Filsuf pada masa Renaissance ini sebetulnya cukup banyak, ya. Namun kita cuman ambil beberapa saja. Yang pertama yang kita akan ambil adalah seorang filsuf yang hidup pada abad ke-17 yang bernama Shaftesbury. Menurut Shaftesbury, Faculty of Taste, rasa indah, bukan merupakan satu indera sendiri, tetapi bersifat dwitunggal. Faculty of Taste merupakan dua ranah fungsi, yaitu sebagai kemampuan moralitas, moral judgment, dan kemampuan untuk menikmati keindahan, sense of beauty. Kemampuan moralitas berarti kemampuan menilai kesusilaan suatu perbuatan, orang atau peristiwa, menilai apa yang patut dan yang tidak patut. Kemampuan ini merupakan fungsi intelek manusia yang sepenuhnya dikuasainya. Indera keindahan, sense of beauty, merupakan fungsi dari budi manusia yang dibangkitkan oleh karunia dari atas, leluhur atau Tuhan, hingga bersifat transendental. Fungsi ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh manusia. Manusia harus menyerahkan dirinya kepada kekuatan yang datang dari atas dengan cara berkontemplasi. Hal ini karena keindahan adalah bersifat sesuatu yang bersifat sublim atau luhur. Untuk mencapai pengalaman keduanya diperlukan keikhlasan budi, disinterestedness. Tidak berkepentingan. Tanpa keikhlasan manusia tidak mungkin bisa melakukan penilaian moralitas, dan melalui pembebasan kepentingan manusia akan menerima karunia dari Tuhan untuk mencapai keindahan. Jadi teman-teman, Shaftesbury berpandangan bahwa dalam tubuh manusia ada yang namanya faculty of taste. Dan Shaftesbury itu berkeyakinan bahwa faculty of taste itu adalah sebuah indera tersendiri. Nah, dia memiliki peranan dwitunggal sekaligus. Yang pertama, faculty of taste itu adalah memiliki kemampuan moral judgment, kemampuan untuk melihat baik buruk, dan sense of beauty atau kemampuan untuk merasakan keindahan. Kemampuan dua ini ada pada satu indera, ya, yaitu faculty of taste. Indera keindahan atau sense of beauty merupakan fungsi dari budi manusia. Nah, jadi kalau indera keindahan sense of beauty itu adalah datangnya dari atas, sehingga ketika seseorang itu bisa mendapatkan moral judgment yang benar, yang baik, kemudian juga merasakan keindahan yang sensasional, yang luar biasa, maka ya orang tersebut harus disinterestedness. Dia menghilangkan kepentingan-kepentingan pribadinya. Jadi harus ikhlas
ya membuang semua kepentingan-kepentingannya, barulah moral judgment dan sense of beauty itu bekerja untuk mendapatkan sesuatu secara optimal. Nah, tokoh yang kedua berbeda dengan Shaftesbury adalah Hutcheson. Hutcheson membantah pandangan Shaftesbury tentang faculty of tester. Menurut dia, kemampuan mengecap keindahan sebagai satu fakulti tunggal sifatnya. Fakulti berdiri sendiri, tidak bergabung dengan faculty of moral judgment. Jadi, kalau tadi Shaftesbury itu ada dua ranah fungsi, nah sementara Hutcheson ini membantah itu. Tidak ada fungsi sendiri-sendiri. Mengecap keindahan itu sebagai fakulti tunggal, sebagai kemampuan tunggal. Kemampuan menikmati keindahan berada dalam diri manusia sendiri. Di dalam hati sanubari manusia terkandung beberapa internal sense. Nah, jadi di dalam hati sanubari manusia itu ada internal sense. Kita kan sudah sering akrab dengan external sense ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar dan sebagainya. Nah, menurut Hutcheson, di dalam hati sanubari manusia itu ada yang namanya internal sense. Indra-indra yang memang punya sensitivitas untuk merasakan berbagai hal. Ada indra moralitas, ada indra solidaritas, ada patriotisme, ada rasa malu, ada rasa bangga, ada perasaan merasa besar, ada rasa jengah, serta rasa nikmat indah. Nah, internal sense ini berbeda dengan external sense atau panca indera. Indra-indra luar menghasilkan persepsi dalam alat fisik, sedangkan indra dalam menghasilkan reaksi atau respon dalam batin atau sanubari atau rohani. Sense of beauty antara lain adalah kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan. Jadi, indra tentang keindahan itu meliputi 3 bagian. Rasa senang, rasa bahagia, dan rasa puas. Baik indera eksternal maupun internal berfungsi secara langsung sebelum ada campur tangan dari pemikiran apapun. Reaksi dari indera internal, sense of beauty, dengan sendirinya bersifat disinterested atau tanpa kepentingan, karena tidak ada pertimbangan apapun yang sempat mencampurinya. Nah, jadi bedanya dengan Shaftesbury tadi, kalau seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna, mendapatkan sesuatu yang ideal, mendapat rasa yang maksimal, rasa indah yang paling baik, rasa berpikir tentang kebenaran pada moral dan sebagainya, maka dia harus disinterestedness. Dia harus ikhlas melepaskan diri dari berbagai macam kepentingan. Nah, kalau menurut Hutcheson, tidak. Secara naluriah, internal sense itu, terus khususnya sense of beauty itu, sudah bersifat disinterested, ya, dia tanpa kepentingan. Nah, cuman memang nanti setelah, jadi awal ketika seseorang melihat atau menilai suatu keindahan itu tanpa kepentingan, ya. Misalnya ada cowok lihat ada wanita cantik berjalan, maka sebetulnya decak kagum atau komentar pertama yang keluar itu adalah bersifat disinterested, bersifat tanpa kepentingan. Cantiknya, gitu kan? Nah, itu sudah bersifat disinterested. Namun dalam perkembangannya, karena berbagai pertimbangan akal budi dan sebagainya, maka yang sudah disinterested, yang tanpa kepentingan keikhlasan itu bercampur dengan berbagai macam kepentingan. Cantik ya, tapi sayang bukan pacar saya. Cantik ya, tapi sayang hidungnya pesek. Cantik ya, tapi sayang
matanya belok, misalnya begitu. Nah, kalau sudah tapi sayang itu berarti sudah tidak lagi disinterestedness. Nah, beda dengan self discovery tadi. Kalau ingin merasakan menilai wanita itu baik atau buruk, wanita itu cantik atau tidak, maka dia harus membuang semua kepentingannya sehingga bisa menemukan penilaian yang benar. Nah, sementara Hutchinson enggak, sebetulnya secara awal itu sudah disinterestedness. Baik teman-teman, karena ini videonya sudah terlalu panjang, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.